Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya di channel Fafza Film. Semoga semuanya baik-baik saja dan diberi kelimpahan rezeki di hari ini. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film alur cerita tentang dunia Donghua, yaitu Battle Through the Heaven episode 1 season 1 versi original. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja. Ini dia kisahnya. Di awal film, nampak Yao Lao sedang bertarung hebat dengan ketua Aula Jiwa bersama muridnya Hang Feng di atas cakrawala di luar benua semesta. Han Feng nampak sedikit terluka dan berteriak, "Guru, tolong aku." Segera melesat Yao Lao, sang guru, datang ke Hang Feng dan menolongnya. Namun, siapa sangka murid yang dirawatnya sejak kecil, yang dianggap sudah seperti anaknya sendiri itu ternyata berkhianat. Hang Feng menusuk sang guru dari belakang dengan pedang hijau hingga Yao Lao pun tersungkur jatuh lemas tak berdaya, seakan tidak percaya dengan pengkhianatan Hang Feng ini. Namun sebelum jiwa Yao Lao ikut benar-benar mati, jiwa suci Yao Lao masuk ke dalam cincin hitam abadi miliknya. Sementara kita masuk ke Xiaoyan kecil. Xiaoyan kecil sedang tes kekuatan Daoqinya. Daoqinya nampak sampai ke puncak bintang 9 di usia yang masih balita. 9 tahun berlalu, 3 tahun terakhir ini Daoqi milik Xiaoyan tiba-tiba terus-menerus menurun dan dia hanya berada di tahap disiplin tingkat 3. Xiaoyan yang dulunya sang jenius harapan keluarga kini cuma menjadi sampah dan aib bagi keluarganya. Di dalam sebuah pertemuan, datanglah Nalan Ranyan, tunangan Xiaoyan sejak kecil, hendak membatalkan pertunangan tersebut. Sontak, ayah Xiaoyan langsung mengeluarkan auman singa emas, sehingga bentuk rasa marahnya atas pernyataan Nalan Ranyan ini. Perlu diketahui, jika membatalkan pertunangan merupakan aib di dunia ini. Untungnya keadaan bisa damai. Nalan Ranyan menawarkan hadiah sebuah pil penumbuh doki buatan guru alkemis Guhe sebagai kompensasi akan hal ini. Namun Xiaoyan yang cerdas dan jenius langsung menolak dan tidak mau membatalkan pertunangan ini. Perdebat pun terjadi. Nalan Ranyan dengan sombongnya malah menambah penawaran 3 pil pembangkit doki dan Xiaoyan akan diterima di sekte Mystic Cloud yang merupakan sekte terkuat di kerajaan Jiama saat ini. Merasa menang di atas awan, Nalan Ranyan menantang 3 tahun lagi untuk bertarung dengan Xiaoyan di sekte Mystic Cloud. Tentu saja di atas kertas Nalan Ranyan menang telak dengan Xiaoyan, bahkan Nalan Ranyan menghina Xiaoyan dengan sebutan sampah tak berguna dan berjanji akan menjadi budak Xiaoyan jika dia kalah. Tidak kalah gertak, Xiaoyan justru membentuk Nalan Ranyan dengan mengatakan bahwa kehidupan pasti akan berputar. 3 tahun lagi dia akan kembali. Namun sebelum Xiaoyan di atas kertas, merendahkan Nalan Ranyan dengan menceraikannya terlebih dahulu. Saat begini, Xiaoyan sangat bersedih. Xiaoyan hanya bisa curhat ke makam ibunya. Dalam hutan, tiba-tiba Xiaoyan mendengar suara aneh bergumam, "Tidak usah bersedih, aku akan membantumu," ucap Yao Lao. Suara itu mengatakan bahwa tidak usah takut karena kau tinggal atau aku tinggal di cincin yang kamu pakai. Sontak saja, Xiaoyan kesal dikarenakan kini Xiaoyan tahu kenapa selama ini dokinya tidak bisa berkultivasi dikarenakan diserap oleh Yao Lao. Singkat cerita, akhirnya Xiaoyan mau menerima tawaran Yao Lao sebagai gurunya. Dikarenakan Yao Lao menjadikan tingkat petarung atas kepada Xiaoyan, bahkan Xiaoyan akan dijadikan seorang alkemis tingkat 6 dalam waktu singkat. Sebelum hari pertama latihan, tiba-tiba Xiaoyan disuruh Yao Lao mempersiapkan bahan obat untuk dijadikan pil buat mempercepat kultivasinya nanti. Xiaoyan ditemani Sun Er bergegas mencari bahan obat di pasar. Namun tidak disangka nampak ada sedikit masalah di pasar. Xiaoyan yang terkenal sudah kehilangan kekuatannya diajak keluarga Jiali. Namun di sini Xiaoyan lebih memilih cuek dan pergi. Suatu saat nanti
Seoyan akan membalaskan dendam ini. Tibalah hari pertama latihan, nampak Seoyan dicambuk oleh Yalao. Namun di sisi ini film pun berakhir. Oke, cuma segitu aja reviewnya. Nantikan Seoyan Battle Truck Driven episode 2 besok pagi, oke?